Shalom saudara, terima kasih atas kesempatan ini karena saya tahu bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang sangat besar. Terima kasih. Mari kita baca Alkitab di kitab Keluaran pasal 2 dan ayat 11. Sekali lagi pasal 2 dan ayat 11. Ya, saya baca. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Ya, Musa dia sudah tahu Tuhan panggilnya. Tetapi dia belum tahu bagaimana dia membawa orang Ibrani, semua orang Ibrani di luar Mesir. Musa belum tahu itu, tetapi dia sudah tahu Tuhan panggilnya. Saat Musa keluar istananya, dia sudah pilih Tuhan. Dia sudah terpilih Tuhan dan menolak Mesir, menolak kekayaannya. Tetapi Musa diam. Dia belum kasih tahu kepada ibunya yang Firaun punya putri. Dia belum kasih tahu yang dia menolak Mesir. Itu dalam hati saja. Tetapi dia ada rencana membantu saudaranya. Dia keluar istana, mungkin dia bilang, "Ibu, saya mau jalan-jalan." Dan Musa dia melihat seorang Mesir memukul orang Ibrani. Dan Musa berasa sangat marah. Dan dia mau membantu saudaranya. Tetapi Musa takut karena di Mesir tidak boleh orang Ibrani membunuh orang Mesir. Mungkin kalau orang Mesir membunuh orang Ibrani itu boleh, tetapi orang Ibrani tidak boleh membunuh orang Mesir. Musa melihat kanan kiri. Dan Musa dia berpikir, haleluya, puji Tuhan tidak ada orang di sini. Dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya di dalam pasir. Pasir bukan tanah. Tanah lebih kuat. Kalau ada mayat di dalam tanah, mungkin tidak ada orang melihat itu, tetapi ada mayat di dalam pasir, mungkin tidak lama ada orang melihat
mayat itu karena pasir tidak kuat seperti tanah. Angin saja yang pelan sekali bisa meniup pasir itu. Dan Musa dia selesai membunuh orang Mesir dan dia disembunyikan mayat itu. Dia kembali istananya dan istirahat karena dia sudah capek. Keesokannya Musa masih pilih Tuhan dan dia masih mau menolak Mesir. Apa buatnya, apa dilakukannya? Musa keluar dari istana lagi. Dan Musa melihat 2 orang Ibrani. Dan mereka melawan. Dan Musa dia coba bawa damai. Dia bilang, jangan. Kamu teman, kamu saudara. Jangan. Tetapi orang yang bersalah, dia tidak dihormati Musa. Dia menjawab keras. Dia bilang, kamu bukan hakim saya. Jangan bilang tidak boleh. Karena kamu bukan hakim. Apa rencanamu? Kamu mau membunuh aku seperti kemarin? Ya, saya tahu kemarin kamu telah membunuh orang Mesir. Mungkin ada beberapa orang Mesir dekat di tempat itu dan mereka dengar dan mereka heran. Mereka marah dan mungkin ada beberapa orang lari ke istana untuk kasih tahu kabar kepada Firaun. Dan Musa dia sangat takut karena Musa sudah tahu, banyak orang sudah tahu apa yang terjadi kemarin. Dia takut dan dia lari cepat. Dan Firaun saat dia dengar kabar itu, dia mau membunuh Musa. Tetapi sebelum Firaun menangkap Musa, Musa sudah keluar Mesir. Sudah tiba di negeri di tanah Midian. Dan Musa dia tinggal di tanah Midian 40 tahun. Lama sekali dia tinggal di Midian. 40 tahun, lama sekali. Bagaimana rencana Musa? Musa ada rencana besar, ada rencana baik, rencana indah. Dia ada rencana membantu saudaranya. Tetapi bagaimana rencananya? Dia tidak bisa buat apa-apa untuk saudaranya karena dia ada di Midian, tempat jauh dari Mesir. Dia tidak ada orang saudaranya di Midian. So, Musa dia tidak bisa buat apa-apa. Mungkin dia berdoa saja untuk saudaranya. Tetapi dari dia sendiri tidak bisa karena dia ada di tempat jauh. Dan mungkin Musa dia berasa kecewa. Mungkin dia marah dan dia berpikir, inilah salah saya. Aduh sayang, kenapa saya dibunuh orang Mesir itu? Kenapa saya dibunuhkan orang Mesir itu? Kalau saya tidak dibunuhkan orang Mesir, saya masih tinggal di Mesir. Dan saya bisa bantu saudaraku. Saya bisa bawa makanan dari istana saya untuk kasih kepada saudaraku. Saya bisa membantu saudaraku. Tetapi sekarang saya tidak bisa buat apa-apa. Gagal. Sayang sekali gagal. Dan Musa dia tidak mau coba lagi. Karena dia berpikir, kalau saya coba satu kali sudah gagal dan saya membunuh orang Mesir, mungkin lebih baik saya
tidak coba seperti itu. Dan Musa, saat dia berasa yang negatif, Tuhan tidak meninggalkan Musa, tetapi Tuhan sedang mengajar Musa supaya Musa menjadi seorang sabar, seorang yang lemah lembut hati, menjadi seorang yang tidak mau buat apa-apa tanpa Tuhan. Dan di akhirnya Musa kembali ke Mesir, tetapi bukan penuh kuasa manusia, penuh kuasa Tuhan. Ketika Musa masih tinggal di Mesir, Musa dia seorang yang cepat marah. Dia buat semua dari kuasanya, seperti ketika dia membunuh orang Mesir. Saat dia membunuh orang Mesir itu bukan dari kuasa Tuhan, tetapi itu dari kuasa Musa sendiri. Musa dia tidak berdoa dan minta izin kepada Tuhan. Dia tidak begini, "Oh Tuhan, lihatlah ada orang Mesir yang sangat jahat. Boleh saya membunuh dia?" Oh, Musa tidak berdoa begitu. Dia membunuh dia cepat, tidak minta dari Tuhan, tidak minta kuasa, tidak minta hikmat dari Tuhan. Dia cepat membunuh orang Mesir dan dia harus lari dan pergi ke tempat lain. Dan juga ketika Musa kembali, dia penuh kuasa Tuhan dan dia buat banyak mujizat dalam kuasa Tuhan. Dia yang air sungai menjadi darah, dan ada banyak mujizat yang Musa bikin karena dia penuh kuasa Tuhan. Bagaimana hati kita? Mari kita belajar dari Musa. Mungkin ada beberapa seorang saudaraku yang seperti Musa ketika dia masih tinggal di Mesir, cepat marah dan semua yang lakukanmu dalam kuasa kamu sendiri, dalam talentmu sendiri, dan Tuhan dia nonton saja. Kenapa? Karena kamu belum kasih undangan Tuhan. Tuhan, tolong masuk hatiku. Tuhan, masuk rencanaku. Tolong saya, kasih hikmat, kasih kuasa. Di Filipi itu ada kata di Filipi, dengan kasih diberikan Kristus. Kuasa siapa? Kristus, bukan kuasaku. Dan mungkin ada beberapa seorang yang sudah coba buat sesuatu yang baik. Mungkin saudaraku ada rencana yang sangat indah, sangat luar biasa, tetapi kamu jatuh dalam dosa. Seperti Musa, dia membunuh orang Mesir, dan kamu jatuh dalam dosa. Atau kamu seperti gelak, tidak jadi lagi, rencanamu tidak jadi, dan mungkin kamu tidak mau coba lagi. Tetapi mari kita belajar dari Musa dan supaya saat kita jatuh, mari kita berdoa dan coba lagi, bukan di kuasa sendiri tetapi kuasa Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.